Judul daripada tema pada hari ini adalah Jangan Takut. Karena takut itu bisa melumpuhkan. Takut itu bisa membuat orang tidak berdaya. Takut itu membuat orang galau. Dan Tuhan berkata di dalam firman Tuhan 365 kali, jangan takut. Jadi dalam kitab suci kata jangan takut itu ada 365 kali. Berarti tiap hari Tuhan berkata kepada kita sekalian, jangan takut. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita alami, suka membuat kita takut. Tapi mari kita arahkan pikiran kita kepada perkataan daripada Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan. Jangan takut. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita takut, itu bukan dari Tuhan. Kalau kita takut gelap, takut miskin, takut nggak mampu, takut sakit, itu bukan dari Tuhan. Jadi kita harus menempatkan posisi kita sebagaimana Tuhan mau tempatkan kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan tidak berikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Renung-renungkan ini, masukkan dalam hati sehingga kita perlu dilatih dari hari ke hari. Di dalam Injil Matius 28 ayat 20 berkata demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah janji daripada Tuhan. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Pada saat kita beruntung atau kita merasa kita malang, aku menyertai engkau. Karena Tuhan sanggup ubah keadaan yang buruk menjadi baik. Tuhan itu luar biasa. Dia tempatkan kita di dunia ini untuk menjadi iklan dari tempat yang maha tinggi. Dan ketahuilah, saudara dan saya adalah iklan. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Di dalam kitab Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham itu begitu takut bahwa dia tidak punya keturunan. Nanti harta yang begitu limpah sekarang, pada siapa dia akan harus wariskan. Jadi dia takut, dia galau. Karena sudah umur sekian, tidak punya anak. Dan Sarai tidak bisa melahirkan. Jadi Tuhan berkata jangan takut. Dan kalau Tuhan berjanji, sekalipun keadaan kita bertentangan, lebih percaya pada apa yang Tuhan katakan daripada apa yang kita rasakan atau yang kita lihat. Tuhan itu luar biasa. Dia jadikan dari tidak ada menjadi ada. Jadi dia sanggup. Ada orang kan kalau sudah sekian tahun menikah, kemudian belum punya anak, dia takut. Nanti saya nggak punya keturunan, saya tidak subur, etc. etc. Orang yang tidak subur pun Elizabeth, Tuhan jadikan subur pada umur yang tua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena seluruh tubuh ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan yang ciptakan. Dia bisa ubah keadaan dari buruk menjadi baik.
Dan Tuhan itu teramat sangat baik buat kita sekalian. Dia selalu menjanjikan apa yang pasti dia genapi di dalam hidup ini. Di dalam kitab Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku." Sebagaimana dia janjikan kepada Abraham, papanya daripada Ishak, demikian juga dijanjikan kepada Ishak. Berkali-kali di dalam firman Tuhan dikatakan jangan takut. Karena sekalipun Abraham itu bapak semua orang beriman, tapi dia ada takutnya. Ada kesalahan juga yang dia buat. Ishak anaknya, putranya juga ada takutnya ketika dia sudah berada di dalam suatu tempat di mana ada kelaparan yang besar dan dia masuk di situ. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Aku yang membuat engkau berhasil. Tuhan itu membuat kita berhasil dan Tuhanlah yang memberikan keturunan. Keturunan itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita dapat anak, ingat baik-baik. Anak ini titipan Allah. Anak ini berkat. Jangan sampai kita keluarkan perkataan-perkataan yang mengutuk anak itu. Tapi kita biasakan diri untuk anak-anak kita yang kita ucapkan adalah berkat. Kita katakan kepada anak itu, kamu itu nanti berhasil dan beruntung. Kamu itu berkat untuk mama papa, untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Kamu itu masterpiece. Jadi biar dari kecil anak itu sudah dengar berkat yang diucapkan orang tua. Kita berkata kepada anak itu, kamu itu bait Allah. Jadi jangan macam-macam dengan tubuh ini. Kamu itu bait Allah. Kalau kita ucap semua apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan pasti genapi dalam hidup ini. Biarlah anak itu bertumbuh di dalam berkat yang diucapkan oleh orang tua kepadanya. Dia dengar juga di gereja, dia yang diucapkan dia tidak takut. Karena di luar pasti dibully. Anak-anak siapa sih yang tidak dibully? Tapi kalau dia sudah diisi, sudah diperlengkapi, sudah penuh dengan berkat firman Tuhan, sekalipun dia di luar dibully, dia tahu yang benar ini. Apa yang mama papa katakan, apa yang imam katakan, apa yang ayah katakan, itulah yang benar. Jadi dia akan menjadi anak yang pemberani. Di dalam kitab Yosua 8 ayat 1, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai dan rakyat kotanya dan negerinya. Sekalipun Yosua sudah belajar dari Musa, tapi kalau dia mau menghadapi suatu peperangan, merayap itu takut di dalam hati dan benaknya. Kayak dia merayap dan Tuhan tahu. Kita manusia yang rapuh, gampang terpengaruh dengan keadaan apa yang kita lihat dan rasakan. Tapi kalau firman Tuhan tertanam di dalam hati kita, maka apa yang tertanam itu akan muncul pada saat kita berada pada titik yang paling lemah. Dia berkata, janganlah takut dan jangan tawar hati. Itu kakak beradik. Takut, nanti pasti datang tawar hati. Itu kakak beradik. Jadi kita mesti pompa diri kita dengan firman Tuhan. Masukkan kebenaran firman Tuhan. Masukkan apa yang kita belajar dari Alkitab. Masukkan apa yang kita belajar di dalam perayaan Ekaristi. Masukkan di dalam hati kita apa orang tua memberikan nasihat kepada kita. Tapi terutama apa yang firman Tuhan berkata.
jangan takut dan jangan tawar hati. Tiap hari kita mengalami peperangan. Pada masa pandemi COVID ini, ada berbagai peperangan yang kita menghadapi. Ada orang punya perusahaan, kemudian tidak jalan benar karena masa-masa seperti begini. Biasanya keuntungan sekian, sekarang jauh di bawah itu. Sehingga mengalami takut, mengalami tawar hati. Masihkah saya dapat membangun usaha saya ini? Masihkah saya dapat usaha ini dijadikan berhasil? Ingat, keberhasilan dan keberuntungan kita berasal dari Tuhan. Dialah sumber berkat kita dan dialah sumber berhasil kita. Bukan kerja keras kita. Bukan usaha kita dari pagi kita sudah berusaha sampai jauh malam. Bukan kerja keras kita yang membuat kita berhasil dan beruntung. Tapi ingat, kita berhasil dan beruntung karena Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan dan Tuhan yang menitipkan berkat itu kepada kita sekalian. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, saya juga mengalami takut. Dulu kan suka ada demo waktu saya masih remaja. Dan waktu itu ada demo. Ada orang teriak-teriak. Sejak itu, kalau saya dengar bicara keras, orang teriak atau bicara keras saja, itu hati saya ya, jantung saya deg-degannya minta ampun. Dan tiap kali saya mengalami, kalau klakson terlalu keras saja, saya langsung deg-degan. Jadi ada trauma, ada akibat daripada dulu yang saya alami sebagai remaja, kemudian sampai sekarang. Tapi saya bersyukur, saya punya Tuhan yang hidup. Saya belajar setiap kali kalau saya mengalami di mana saya dengar suara yang keras atau tabrakan atau ada sesuatu yang jatuh kemudian berkeping-keping, itu membuat saya takut. Tapi saya bersyukur Tuhan itu baik. Tiap kali kalau takut itu datang merayap kemudian menyerang saya bawa ketakutan itu kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, berikan kepada saya ketenangan. Saya tumpangkan tangan di hati saya tumpangkan tangan di pikiran saya berkata, damaiku aku berikan kepadamu. Apa yang Tuhan ucapkan, firman Tuhan, saya masukkan di dalam hati. Maka berangsur-angsur hilang takut itu. Jadi takut itu normal, kita semua ada takutnya. Ada karena pengalaman masa lalu, maka terbawa-bawa, kemudian takut itu beranak loh. Tapi saya bersyukur Tuhan yang memberikan firman, Dia yang melepaskan dari hari ke hari ketakutan yang coba-coba bully saya tiap kali. Belum menang penuh, tapi sudah menang. Belum penuh, tapi sudah menang. Karena saya dilatih terus sampai saya sempurna. Puji nama Yesus. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ada goncangan di dalam rumah tangga. Hana ini mengalami, dia ada saingan. Jadi mestinya kan kalau orang menikah 2. Ini sudah ada 3 karena suaminya punya piaraan. Too crowded. Harusnya 2. Sekarang 3. Jadi hatinya pedih luar biasa. Di dalam rumah tangga ketika dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Karena suaminya dia lihat berbagi kasihnya kepada dia dan kepada piaraannya, kepada istrinya yang kedua. Itu paling menyakiti. Kalau belahan jiwamu engkau lihat
bahwa dia memperhatikan orang lain, itu sangat-sangat menyakitkan. Dan ini dialami oleh Hana. Di dalam rumah tangganya betapa dia pedih hatinya, betapa dia susah. Dia menangis terus-menerus. Mengapa dia susah? Karena yang istri yang satu melahirkan anak, bukan cuma anak satu, tapi ada 2, 3. Sedangkan dia sendiri mandul, tidak dapat memberikan kepada suaminya anak. Dan ini untuk orang Timur Tengah, orang bukan cuma Timur Tengah, tapi untuk kami juga. Itu aib kalau kita tidak bisa memberikan keturunan. Dan itu tiap kali dia rasa kalau orang ketemu dengan dia, udah hamil ya, kamu udah punya anak. Itu kan menyakitkan. Sudah tahu nggak hamil, sudah tahu belum punya anak, ngapain kita mesti tanya-tanya demikian. Jadi Hana datang kepada Tuhan dengan hati yang pedih, dan dia berdoa dan berdoa. Kalau rumah tanggamu goncang, kalau ada masalah di dalam rumah tanggamu, datanglah kepada Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Selalu kalau kita datang pada Tuhan, dia berikan solusi kepada kita. Dan ketika Hana berdoa dan berdoa dan berdoa, maka Eli berkata kepadanya bahwa tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Ketika dia mendengar itu, karena itu masalahnya dia nggak punya keturunan. Jadi ketika dia mendengar, dia langsung keluar, dia makan, dia mandi, dia makan. Karena kalau orang susah tuh nggak suka mandi. Jadi lihat-lihat deh, kalau orang udah nggak suka mandi, dia lagi susah. Kemudian kalau dia susah makan, dia lagi susah hatinya. Bukan diet, susah hatinya. Jadi Hana ini ketika terima kabar baik, apa yang dia lakukan? Dia keluar. Saudara dan saya mesti belajar keluar dari masalah. Jangan tinggal di dalam masalah. Keluar dari persoalan. Keluar dalam krisis rumah tangga. Keluar dalam kesusahan yang amat besar. Dia keluar dan dia makan. Kita belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap rumah tangga ada masalahnya, ada kesulitannya, ada saja kesulitannya. Jadi kalau kesulitan itu menimpa kita, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan yang bisa memberi jalan keluar. Dan akhirnya Hana ini dia mengandung dan dia melahirkan Samuel. Dan dia sudah bernazar kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau memberikan kepada saya anak, saya akan kembalikan anak itu kepadamu. Dan dia lakukan anak itu. Dia kembalikan kepada Tuhan. Akhirnya Samuel menjadi nabi yang besar. Puji Tuhan. Ingat, di dalam rumah tangga, setiap rumah tangga ada kesulitan. Tapi datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menyelesaikannya. Kita lihat di dalam kitab Injil Markus 10, ayat 47 dan 48 berkata demikian. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah kami. Kita perlu belas kasihan daripada Tuhan. Karena kalau Tuhan berbelas kasihan, kita lihat di dalam kitab suci, maka mujizat terjadi. Ini Bartimeus, dia buta sejak lahir, dia buta. Dia nggak bisa lihat. Di dalam hidupnya hanya ada satu warna, hitam. Dan dia menjadi pengemis. Di pinggir jalan dia duduk. Dia minta belas kasihan dari manusia. Tapi kalau belas kasihan dari manusia, berapa sih yang diberi? Paling uang-uang receh, uang kecil. Tapi kalau belas kasihan itu datang dari Tuhan,
dia berikan kepada kita kehidupan. Dan Bartimeus, dia sudah dengar, wah, Yesus itu bisa menyembuhkan orang kusta. Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh. Yesus membangkitkan orang mati. Dia tiap kali dia dengar orang lalu lalang, dia nggak bisa lihat. Tapi biasanya orang buta, telinga mereka tajam sekali. Jadi apa yang dia dengar, dia masukkan di dalam hati. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Orang berbicara, dan dia masukkan dalam hati. Satu waktu dia dengar, ini ada kerumunan datang. Ini bukan derap daripada tentara, tapi ini kayaknya Yesus yang mau lewat ini. Jadi ketika ada kesempatan, makin dekat Yesus mendekati dia sekuat tenaga, dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Wah, dia minta belas kasihan daripada Tuhan. Tapi Tuhan jalan aja terus. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah kami. Biarlah kita di dalam kesusahan. Dia sedang sakit. Sakitnya buta, nggak bisa lihat. Kadangkala kita juga buta rohani. Kita nggak bisa lihat berkat yang Tuhan sudah kirimkan kepada kita. Kita tidak bisa lihat berkat yang Tuhan sudah sampaikan melalui keluarga. Berkat itu ada damai, ada sukacita, ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Nggak bisa lihat karena buta. Jadi ketika dia tahu bahwa Yesus itu lewat, dia berseru sekuat tenaga, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Dan akhirnya Tuhan berkata, panggil dia. Dan perkataan Tuhan, apa yang kau kehendaki, aku perbuat bagimu. Dia tidak minta harta, dia tidak minta rumah, dia tidak minta mobil, tapi dia minta agar aku dapat melihat. Dan pada saat itu juga Tuhan ulurkan tangan. Dan dia dapat melihat. Sakit buta itu dari lahir. Jadi sesuatu sebetulnya yang mustahil. Tapi lihat, Tuhan sanggup mencelikkan matanya. Saya teringat awal-awal pelayanan kami adalah ke Sumba. Dengan Ibu Meike, dengan Sinta Suryo, kami pergi ke Sumba. Kemudian di kebangunan rohani kami lihat ada orang rematik yang parah, disembuhkan Tuhan. Ada banyak kesembuhan terjadi. Ibu ini membawa anaknya yang buta dari lahir. Jadi sudah selesai pelayanan itu, datang ibu ini. Dia masih tunggu supaya bisa diberikan doa khusus katanya. Maka dia minta, ibu berdoalah supaya anakku bisa lihat. Kemudian saat itu saya di kebangunan rohani kan udah cukup banyak tenaga yang dikeluarkan. Jadi pada saat itu Ibu Meike yang berdoa. Dia berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa supaya anak ini bisa melihat. Dan ajaib Tuhan, dia tidak langsung buka mata. Tapi Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan di mana dia bisa ke Surabaya. Dan ini pun ajaib karena pada masa itu kan sulit sekali untuk dapat tiket di dalam kapal, mesti pakai lewat kapal. Tapi dia diberi tempat, dia ke Surabaya, kemudian dilayani di sana. Dan sesudah sekian lama ketika kami bertemu lagi dengan ibu ini, dia berkata, ini anakku sudah bisa lihat. Itu doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besarnya. Jadi saya lihat di dalam pelayanan bagaimana orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit bisa sungguh-sungguh disembuhkan. Jadi bagi kita yang sakit, jangan takut. Jangan takut.
Jangan tawar hatimu. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Ada satu anak yang suka main katapel. Dia suka main katapel. Satu waktu dia main katapel, tiba-tiba dia bidik dan kena kelinci kesayangan daripada ayahnya. Dan ketika dia lihat kelinci itu jatuh, dia lari cepat-cepat ke kelinci. Dia tadi bukan membidik kelinci itu, tapi kena kepada kelinci. Dan seketika kelinci itu mati. Wah, dia takut sekali. Dia susah, dia takut. Tapi ketika dia lihat ke belakang, dia lihat ada kakaknya. Dan kakaknya buat begini. Dengan kata lain, awas kamu. Aku tahu apa yang kau perbuat. Jadi sejak itu, kakaknya sungguh bully sama dia. Ketika masuk ke rumah, dia belum cerita kepada ayahnya. Dia takut untuk menceritakan kepada ayah apa yang terjadi. Setelah mereka makan malam, ibunya berkata, Lisa, anak perempuan itu, ini giliran kamu hari ini untuk cuci piring. Dia berkata begini, Mama, adikku mau cuci piring. Sudah dari tadi dia bilang bahwa dia yang mau, katanya, cuci piring. Kemudian mamanya lihat kepada adiknya, betulkah kamu mau? Dan karena dia ingat peristiwa itu yang diketahui oleh Lisa, dia bilang, iya ibu, saya mau cuci piring. Nah, satu waktu ayahnya mau pergi memancing. Dan sudah berjanji kepada anak laki-laki satu-satunya ini untuk pergi. Sama-sama mereka akan pergi memancing. Keesokan harinya ketika papanya berkata, ayo kita berangkat. Kamu kan suka pancing dan ini adalah surprise untuk kamu. Papa mau kasih hadiah untuk kamu. Kamu ikut pancing. Si Lisa dia datang lagi. Papa, kata dia nggak suka pancing. Dia udah gak suka memancing lagi. Saya aja yang ikut. Papanya tanya sama dia, betulkah kamu gak usah pancing? Gak suka lagi pancing? Dia berkata, iya Pak, saya gak suka. Jadi karena ada dosa menurut dia yang dia buat dan dia tidak mengaku, maka itu akan terus menghantui, kasih dia rasa takut terus menerus. Dan dia dibully oleh kakak perempuannya, Lisa. Akhirnya satu waktu dia nggak tahan lagi. Karena apa saja kalau dia di meja makan dan ada satu kue yang dia suka sekali. Nanti kalau ibunya berkata begini, aku tahu kamu suka ini, walaupun kita semua sudah kebagian, aku tahu kamu suka ini dia. Jadi bagianku aku berikan kepadamu nak. Nanti Lisa lihat dia pelototin matanya, dia bilang begini. Ya hanya pelototin mata doang. Maka anak laki-laki itu berkata, Ibu, aku sudah gak terlalu suka kue ini. Berikan saja kepada Lisa. Lihat bagaimana dia dipermainkan oleh rasa takut, dosa yang dia simpan dan tidak mengaku. Akhirnya satu waktu dia gak tahan lagi. Dia datang, dia peluk ayahnya. Dia berkata, saya minta ampun kepadamu, Papa, karena kelinci kesayanganmu, aku tidak sengaja, aku katapel, dan mati kelinci itu. Kemudian ayahnya peluk dia erat-erat dan berkata, Nak, ketika engkau lakukan ini, aku ada di jendela kamar atas. Aku lihat semuanya. Mengapa baru sekarang engkau mengaku? Mengapa engkau harus menderita sekian lama dengan rasa salah sehingga kamu ketakutan? Dan akhirnya papanya berkata, aku sudah ampuni
karena kamu tidak melakukan dengan sengaja. Aduh, lega hati daripada anak ini. Jadi di dalam hidup kita, kita belajar mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita, mengaku apa yang kita buat pada masa-masa yang kita sudah berbuat salah. Kalau kita mengaku, Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala kejahatan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, jangan sampai kita simpan dosa, tapi belajar mengaku. Tuhan itu terlalu baik. Dia datang untuk mengampuni kita. Dia tinggalkan sorga. Dia tinggalkan semua kemuliaan. Walaupun dia 100% Allah, dia menjadi 100% manusia. Dia adalah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kita. Dia selamatkan kita dari dosa. Dia selamatkan kita dari kekecewaan. Dia selamatkan kita dari sakit penyakit. Dia selamatkan kita dari kerugian. Apa saja yang kita mengalami yang buruk, Dia adalah juru selamat. Dan Dia selamatkan kita. Tuhan Yesus itu baik. Terlalu baik. Amat baik. Di Getsemani, Tuhan Yesus juga pernah takut. Sehingga dia bawa murid-muridnya. Tapi murid-muridnya dia dapati tidur. Dan di dalam pergumulan yang sangat berat, dia berkata kepada Bapa, Bapa, jikalau cawan ini dapat dilalukan, lalukanlah. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Apa sih yang ada di dalam cawan yang dia begitu takut ketika dia berkata dan berdoa demikian? Peluh keluar dan peluh itu berubah menjadi darah. Dan darah itu diteteskan ke tanah. Saudara dan saya hanya terbuat dari tanah belaka. Kita ini debu, terbuat dari dirt, dari debu belaka. Dan tetes darah anak domba Allah jatuh ke tanah, jatuh ke kita. Saudara-saudara yang kekasih, kenapa Yesus begitu ketakutan? Karena dia harus menanggung seorang diri tanpa ditolong oleh Bapa di sorga. Seorang diri, dia menanggung dosa kita, dia minum dosa kita. Dia minum sakit penyakit kita. Dia minum kegagalan kita. Dia minum kutuk kita. Dia minum kesalahan kita. Dia minum kerugian kita. Dan jadi satu sama dia. Sehingga ketika dia tergantung di atas kayu salib, Bapa palingkan wajahnya daripadanya. Karena dia harus menanggung seorang diri. Supaya saudara dan saya selamat. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Pada saat itu, dia harus tanggung sendiri. Tidak bisa ditolong. Tidak bisa diulurkan tangan oleh Bapa di dalam sorga. Karena untuk itulah dia datang. Untuk menyelamatkan. Ingat, engkau sakit datang pada Tuhan. Karena Tuhan sudah minum sakit penyakitmu. Kalau engkau mengalami kesusahan dalam rumah tangga, datang kepada Tuhan. Tuhan sudah minum masalahmu. Kalau engkau mengalami kerugian, kutuk, apapun yang susah, Tuhan sudah minum. Sehingga di dalam Kristus semua perkara kita sudah ditanggung, sudah ditebus, sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang kau buat bagi kami. Dan kita baca sama-sama di Injil Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus mengajak mereka untuk pergi ke seberang.
di Danau Galilea. Tiba-tiba mereka ambil oper karena mereka berpikir, kami ini nelayan, kami lebih mengerti tentang melaut daripada Yesus. Yesus itu tukang kayu, dia hebat, kalau mebel-mebel dia bisa. Tapi kalau ini air melaut, kami lebih pandai karena kami nelayan. Jadi mereka ambil oper. Apa yang dibuat Tuhan Yesus? Dia tidur di buritan. Tiba-tiba datang angin ribut. Tiba-tiba datang badai, gelombang yang besar. Dan air itu mulai masuk ke dalam perahu itu. Murid-muridnya mencedok air itu dan membuang keluar. Tapi makin hari makin banyak. Mereka ketakutan, amat sangat ketakutan. Karena mereka takut tenggelam. Tapi Yesus, dia tidur di buritan. Karena dia tahu Bapa memerintah, Bapa berkuasa. Sehingga dia tidak perlu takut. Dia tenang. Orang yang tidur ada ketenangan. Kalau orang tidak punya ketenangan, dia nggak bisa tidur. Dia harus pakai pel tidur. Tapi kalau orang damai, tenang, percaya kepada Tuhan, semua berada dalam rencana Tuhan. Dia nggak perlu takut. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bukankah mereka sudah lihat bagaimana orang buta dicelikan? Bagaimana orang lumpuh berjalan? Bagaimana orang kusta ditahirkan? Bagaimana orang mati dibangkitkan? Mereka semua sudah lihat mujizat demi mujizat. Tapi apa yang mereka lihat tidak masuk rupanya di dalam hati mereka. Jadi kalau badai masuk dalam hidup kita, dan setiap orang mengalami badai dalam hidupnya, ada masa-masa di mana iman kita diuji. Ada badai yang besar yang masuk dalam hidup kita. Bahkan rasanya mau tenggelam, mau mati. Tapi percaya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita di dalam perahu kehidupan kita. Murid-murid ini begitu takut kan, mereka sudah lihat begitu banyak mujizat. Dan mereka lihat Yesus ada di dalam perahu. Mengapa harus takut? Saudara dan saya tidak perlu takut. Apapun badai menimpa dalam hidup kita, ketahuilah Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Dia sanggup teduhkan danau itu. Diam dan tenanglah. Maka diam dan tenanglah badai itu. Kita harus diam dulu, baru bisa tenang. Bukan tenang dan diam, tapi kita harus berdiam. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Renung-renungkan janjinya. Maka ketenangan masuk dalam hati. Sebagaimana saya juga bilang, saya takut kalau dengar ada keras-keras, ada bunyi, ada orang teriak. Saya langsung takut. Tapi saya belajar untuk diam dulu. Renungkan firman Tuhan. Apa yang dia janjikan. Damaiku telah kuberikan kepadamu. Saya masuk dalam itu dalam hatiku. Maka ketenangan saya peroleh. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, untuk setiap masalah ada kata jangan takut. Masalah apapun, tiap hari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Setiap saat kita boleh menerima jalan keluar, solusi. Karena janji daripada Tuhan, aku menyertai engkau senantiasa. Jangan takut. Biarlah itu kita masukkan dalam hati kita sekalian. Dan kita nikmati pada masa-masa seperti sekarang ini. Pandemi COVID yang merajalela. Masukkan di dalam hati. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Penyakit apapun yang kutimpakan kepada Mesir, aku tidak akan timpakan kepadamu. Karena aku adalah Allah yang menyembuhkan engkau. Biarlah kita berjalan dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Saya ingat juga murid-murid ini melihat mujizat yang luar biasa. Di mana pada saat itu mereka naik ke bukit
Kemudian Tuhan mengajar di bukit itu. Dan pada saat itu sudah malam. Umat yang ikut 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi murid-muridnya berkata, "Guru, suruh mereka pulang." Tapi apa kata Yesus? Kamu harus memberi mereka makan. Jadi mereka mengalami bagaimana Tuhan lipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Jadi keperluan kita sehari-hari, perut kita perlu makan. Keperluan sehari-hari kita jangan takut. Burung pipit di udara saja dia pelihara. Bunga di padang saja dia hiasi. Masakan kita yang dia ciptakan, dia tidak peduli. Jadi saudara-saudara, mereka lihat bagaimana Tuhan lipat gandakan. Tuhan beri kepada mereka 5 roti 2 ikan. Dan pada saat mereka jalan dan berbagi kepada orang-orang 5.000, kan gak mungkin 12 murid itu pergi balik lagi, pergi balik lagi. Kan 5.000 orang. Jadi pada saat mereka berjalan dengan 5 roti 2 ikan itu di tangan mereka, Tuhan lipatkan di tangan mereka untuk memberi makan kepada sekian banyak orang. Bukankah kita sudah mengalami mujizat demi mujizat? Di tangan ini Tuhan tempatkan mujizat. Mari beri dirimu dipakai oleh Tuhan. Sehingga jangan takut yang Tuhan katakan. Kita berikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga tidak takut. Dan mengalami ketenangan, damai, sukacita daripada Tuhan. Selamat menikmati dari hari ke hari. Kita tidak perlu takut. Jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.